perempuan, dan nama adik saya yang perempuan juga bukan Hesti. Seperti itu. Apabila ucapan saya ini berbohong, saya siap dipenjara, dipacung, disumpah pocong, ditabrak truk, segala macam seperti itu ya. Atau orang-orang yang kompeten di bidangnya lah, saya mah siap pasang badan seperti itu. Enggak pernah namanya dia. Ya kalau ibaratnya perkara dia nyuruh, buktinya apa? Transfernya ke Hesti. Ya ini tadi yang ditransfer ini. Ya. Enggak, maksudnya dia kan Mbak belum pernah ketemu Bang Jaki sama Hesti. Iya. Kok dengan percayanya Mbak kasih ke Jaki apa ke Hesti gitu? Disuruhan ini katanya disuruhan Jaki. Pernah dia nelfon nggak nyuruh? Pas waktu Rohana transfer aja ke Hesti gitu. Iya. Pernah gitu? Ini katanya Jaki yang nyuruh, suruh ke Hesti aja, ke rekening Hesti. Ada fotonya dia atau chatannya dia untuk suruh transfer? Karena saya itu di HP yang kecil yang dikasihkan itu teman saya itu, di situ catanya semua banyak. Intinya Mbak ini awalnya ngefans sama saya sehingga percaya. Nah, gitu iya, pertamanya gitu. Nah makanya Bu, hati-hati, kan saya sering ngomong di YouTube banyak penipuan. Saya nggak berubah. Saya waktu ini kayak ini. Nih, sistem video, saya bukan merekayasa. Kadang-kadang video call nih. Ini penipu nih. Saya penipu. Video call supaya seolah-olah kayak Kim Merchant tuh video Bu HP didempetin Bu. Pasti nggak lama. Perhatikan nada, intonasi nada dengan mulut tuh beda. Pernah lama nggak video callan sama saya? Pulang dari Saudi itu waktu itu ya lama juga. Itu keluarkan saya dari penjara. Tapi dia pernah ibu lihat kan di penjara? Iya pasti dia lagi di penjara di sananya itu. Enggak, ibu lihat sendiri. Iya, karena saya video call langsung waktu di bandara itu. Riwayat. Sebentar, karena dia itu minta gini, keluarkan aku dari penjara ini katanya, kirim saya uang segini. Langsung saya transfer hari itu juga 20 juta kan di situ. Beneran. Ibu ngefans ini sama saya sebenarnya ini. Jangan sampai Ibu benci saya gara-gara ini. Saya sih nggak merasa benci, cuma saya ingin kebenaran saja gitu loh. Iya, justru gitu. Itu saya mah kan Ibu tahu saya di YouTube tuh orangnya keras Bu, kasar saya tuh. Iya saya tahu. Nah saya makanya Ibu ini ngefans sama saya udah bisa ngebaca Bu. Ibu ini ngefans sama saya, nyimak nonton YouTube saya, sehingga ada beberapa oknum nih yang melakukan penipuan dengan modusnya seperti itu. Ibu transfer ke Hesti atas nama Hesti. Saya Hesti kenal enggak? Sekalipun kenal, misalkan Hesti, ya belum tentu kita mana buktinya gitu. Makanya saya lebih suka ini diusut. Saya modalin ayo 1M 200 tuh. 1M 200 juta. Iya. Iya. Di antaranya ngasih, minjem, nitip aset. Aset uangnya yang nitip beli tanah melalui siapa Hesti juga. Ini dia kan saya suruh pulang sama dia ini. Suruh pulang katanya rumahnya sudah jadi, sudah ini. Kan gitu. Udah pulang ibunya? Belum. Waktu itu saya di Saudi tinggal 1 bulan lagi. Berarti belum pulang. Terus rumahnya ibu lihat yang dibeliin? Asalnya yang uang? Yang katanya Samir itu ya, Samir ya yang itu Samir itu, ya teh katanya uang kan di situ kan ada itunya, cetannya di situ di. Enggak, maksud saya setelah udah dibelikan sertifikat rumah, ibu lihat fisiknya enggak, suratnya, rumahnya. Oh ini ya, rumahnya Bu Rahma, Bu Rohana. Iya masih di Merchant terakhir itu, Pajero, mobil Pajeronya itu. Iya. Di bengkel kan. Nah, saya yang ngeluarin uang 250 ribu. Tanya bini saya, mobil saya pernah masuk, mobil baru masuk bengkel, gimana ceritanya? Waktu itu kan mobil saya ngejogrok aja. Apa? Teman saya yang minjemin uangnya itu si Rita itu. Enggak, itu mobil atas permintaan siapa minta biaya pengobatan? Bukan, waktu itu Ki Sambung Roso juga tahu. Katanya teh kasih aja uangnya ke Kim Merchant. Dia itu mobilnya lagi di bengkel, katanya mau ngejemput teteh ke sini. Sambung Roso ini ngomongnya lewat apa? Lewat telepon.
suara Sambung Roso. Iya, Sambung Roso sendiri. Malahan saya video call sendiri. Lebih baik ngusut dari sana dulu kalau kata gua, Bang. Nah, kita dengar dulu aja. Oh ya udah. Terus habis itu Karena image, image KSR ini image-nya emang di Iya. yang namanya Hesti dulu dah, yang Iya. besar tuh nilai uangnya 1M 200. Kalau rumah siapa? Sama Hesti yang ngusut, katanya suruh ini. masih katanya itu ya. Maksudnya petunjuk dari Kim Mercon Kim untuk Mercon. beli aset, Iya. tapi bukan Kim Mercon yang langsung ngomong. Dia sendiri yang nyuruh pulang ke saya. Pulang, rumahnya udah jadi, udah siap. Lewat apa saya? Mau pulang Si Kim Mercon ini Message, ngomongnya lewat apa? lewat message. Message chatan apa itu? Iya, chatan. Ada buktinya? Ada kan semua waktu itu kan. Maksudnya tadi nomornya dia aja yang kita ungkap itu ada 3, 4 yang masuk. Iya. Baru 2 di antara 1 tadi dia kasih. Memang benar itu nomor saya, Iya. Bang. Dulu pakainya yang ujungnya 64 itu. Itu makanya. Nggak pernah pakai yang 64 itu. Makanya tadi kan kita cek-cek nomor ya. Nah itu dia. Ya gitu. Berarti kalau aset enggak, Bang ya? Beli aset di atas nama Mau aset mau duit sepeser pun kita nggak nerima. Sedikit aja saya nerima uang dari Mbak ini ada indikasi. Jangan Sama suaranya udah kayak ini. suara yang belum bisa lah. Gue juga pernah posisinya Sama. sering juga kan, nama advokat juga kan sering dimainkan juga. Dia boleh direkam nggak? Ya, nggak gini aja. Rekam aja nggak Ini udah nggak kan apa-apa. Namanya Esti nih, Iya. yang transferan uangnya, Iya. kan? Terkait dengan nama yang bersangkutan ada Bang Jaki. Nama asli siapa, Bang? Zaki Haikal Iman. Jaki Eka Ilman. Terus abis itu dia posisinya Kim Mercon di Facebooknya dan di jualan produk Hebal Namadu. Ya. Terkait dengan tindakan yang sudah ada yang dirugikan Ibu Iya. siapa namanya? Rohana. Rohana dari Jakarta ya. Iya. Yang tadinya dia adalah TKW Iya. yang cinta sama Kim Mercon dalam hal pengobatan dan penjualan obat. Apa ada di balik cinta yang lain? Ada, saya pernah hubungan sama dia juga. Berapa lama? Pacaran sama saya. Ah, Sejauh Sama, sejauh mana nih pacaran sama yang namanya Kim Mercon? pokoknya lihat aja di catatannya tuh banyak saya Enggak, tuh. oke, Mbak ngerasa pacaran sama dia, udah apa aja yang Mbak lakukan? Apa ketemu atau jalan atau Kalau makan? ketemu saya belum, kan namanya saya kan di Saudi. Terus pacarannya lewat apa? Lewat jarak jauh gitu. Iya, jarak jauhnya apa? Lewat telepon, apa Iya, video telepon. call, apa gimana? Chat Kalau mungkin. yang namanya Chatan. video call sama Kim Mercon belum pernah. Pas waktu pulang aja, waktu pulang di di bandara itu. Satu kali pas saya nih lihat ini seperti ini. Turun dari bandara Dari bandara karena ke bandara ngapain? ini unsurnya? masih di Saudi kan. Ah. Ini masih di Saudi. Saya pulang dari Saudi udah finish kontrak. Hah? Nah, Kim Mercon itu terakhir di sana, tolong keluarin saya katanya. Ya saya siap ngeluarin ini. Ngomongnya Dia saya langsung? ngomongnya saya di penjara. Gitu loh. Terus Anda warinlah uang. Saya ngeluarin. Transfer. Pas saya pulang tuh nggak satu hari itu saya di rumah dulu. Keluarnya berapa? Ngeluarin duit itu atas dasar apa? Sukarela apa paksaan dari Kim Mercon? Paksaan karena dia itu mau membekukan uang saya gitu loh. Karena saya takut terpaksa saya ngeluarin uang itu, ngeluarin Jaki itu. Ibu ngerasa uang ibu ada 1M 200 yang ibu transfer melalui petunjuk nama Hesti dengan bukti transferan dari Saudi Arabia. Nah, ini dari tahun berapa, Mbak? Bu, tahun berapa ini? Dari tahun berapa? Dulu saya bertumpuk banyak banget bertumpuk. Ini yang disisain saya tinggal segini. Karena di Saudi sakit saya udah sakit kepala ini, ibu saya sakit 1 tahun itu saya nggak pernah yang nanya ngirimin uang tuh ke Jaki terus ke sini, tapi melalui rekening Hesti. Iya. Berarti Gitu. setiap transferan uang melalui rekening Hesti. Dan Hesti itu ditunjuk atas perintah dari Bang Jaki, Jaki, iya. yang alias Bang Kiai Mercon, yang di Facebooknya terkenal itu. Iya. Dan Mbak datang ke sini malam hari untuk menggelar mediasi secara kekeluargaan. Iya, gitu. Dari itikat baiknya Kim Mercon. Iya. Apakah ini dia ngerasa ngebuktikan dia pernah nerima petunjuk dari Hesti atau tidak? Iya, maksud saya gini, Bang Samir itu waktu itu tolong saya pengen ketemu dengan Kim Mercon.
Iya, oke, saya siap ketemukan dengan Bang Samin itu siapanya Ki Mercon? yang tadi dia ceritakan itu, Kru. yang Kru. gurunya itu. Berarti ya. ada Dia kru juga yang bermain sampai, di sini. Iya, dia juga sampai pinjam uang 1 juta sama saya. Karena apa? Waktu itu katanya ibunya sakit di Jakarta, sakit jantung, katanya sering pingsan-pingsan itu. Langsung saya kasihkan uang juga sama dia 1 juta karena Ibu Hesti pingsan. Terus tolong kasih makan ibu saya yang ada di Jakarta, hari ini datang ke Jakarta mau ngejemput saya, katanya gitu ceritanya Bang Jaki. Jadi sorry saya potong Bang ya. Buat para sahabat, Ki Mercon kedatangan tamu yang bernama siapa Bu? Bu Rohana. Ibu Rohana. Ibu Rohana ini lama kerja di Arab Saudi. Nah, Ibu Rohana ini di total sudah mentransfer uang sekitar 1.200.000.000. Iya. Gitu. Itu baru uang. Itu baru uang. Satu lagi apa sertifikat rumah? Iya. Sertifikat Berapa? rumah. Totalnya berapa? 150. 150 juta gitu. Nah, bahkan Ibu Rohana ini juga mengaku pernah pacaran dengan Ki Mercon gitu. Nah, jadi kebetulan Ibu Rohana ini pulanglah ke Indonesia dan alhamdulillah bisa silaturahmi. Cuman di sini saya garis bawahi para sahabat, saya tidak merasa apa yang dikatakan oleh Ibu Rohana ini. Ki Mercon sahabat siap, kita kooperatif, siap dituntut secara adat atau agama atau hukum seperti itu. Ini hanya masih cerita Ibu Rohana. Nah, makanya para sahabat hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Ki Mercon, baik itu di Facebook. Di Facebook banyak pakai nama saya, foto saya, tapi penggandaan uang itu bukan saya. Hati-hati. Apalagi udah ngaku-ngaku santri saya minjem duit, murid saya minjem duit, itu bohong. Santri saya itu gak ada yang saya suruh seperti itu sahabat. Nah, untuk lebih lanjut, dan Mbak Rohana ini ditemani oleh lawyer. Bisa dikenalkan Pak? Ardiansyah, kantor advokat Ardiansyah M Partner di Jakarta Timur, Condet. Berkaitan klien ini adalah Ibu Rohana datang ke kantor kami dan minta bantuan hukum untuk ditindaklanjuti secara profesional, dan kami datang ke sini ke kediaman Ki Mercon, diterima dengan baik dan diterangkan pokok permasalahannya, dan kami juga menjelaskan apa duduk perkara kami bisa hadir di sini dan membawa hadirnya yang pihak yang dirugikan yaitu Ibu Rohana untuk menanya langsung kepada Ki Mercon yang hal tersebut apakah benar dilakukan Ki Mercon atau tidak, dan bukti-bukti yang kami pegang adalah bukti transfer dan yang pengakuan dari Bu Rohana tadi sendiri. Oleh karena itu kami hanya bekerja sesuai dengan amanat, yaitu membela dan menjelaskan seadil-adilnya dan menegakkan keadilan di bawah segalanya. Terima kasih. Dan Bang Ardi ini juga datang ke sini sangat luar biasa, sangat baik-baik, kekeluargaan sekali. Nah, makanya ini masih tahap mediasi. Dan Abang, boleh saya melihat bukti rekaman-rekaman transfernya? Oh, transfer bukti ini aja. Bukti-bukti transfer Hesti. nama. Iya. Nama Hesti ini disebabkan nama Hesti dikarenakan ini perintah, katanya pengakuannya Hesti ini adalah adik kandungnya Ki Mercon atau Bang Jaki biasanya. Ini bukti dari Arab Saudi yang nilainya fantastis ini. M200 dan satu bidang aset tanah 150 juta. Sampai sekarang yang bersangkutan sudah 6 bulan tidak ada titik terang dari uang tersebut. Dikarenakan yang transfer ini namanya Hesti, yang perintahnya atas petunjuk Ki Mercon. Jadi karena itu kami hanya mendudukkan porsi ini untuk menjelaskan ke Ki Mercon apakah Hesti itu adik kandungnya Ki Mercon atau Bang Jaki atau bukan, dan atas perintah Bang Kiai Mercon sendiri apa bukan. Ini klien kami setelah memberikan uang titipan, bahasanya untuk nanti setelah sampai Jakarta dia bisa mengambil uang tersebut gitu. ini ada benar sahabat, ada pengiriman indeks dari Arab ke nomor rekening ini sepertinya ya. Dari Khodamah atau Rasad Arab lah transfer ke uang.
Ini modusnya beda-beda ini. Saya kenapa saya mendahului keputusan nih Bang. Maksud saya ini saya sebut modus karena saya tidak mengaku. Modusnya ini katanya saya pernah di penjara, butuh duit dikirim. Kemudian beli tanah dikirim gitu ya, dan lain sebagainya, atau mungkin faktor-faktor servis mobil. Spot apa Fortunernya yang bener, saya punya Pajero. Nah, katanya masuk bengkel dan butuh pengobatan atau servis ditransfer lah. Dengan berbagai modus ini. Cuman Mbak siapa? Rohanah ini ngirimnya ke rekening Hesti Wulandari, yang katanya Hesti Wulandari ini adik kandung saya. Seperti sahabat yang ketahui, saya punya 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan, dan nama adik saya yang perempuan juga bukan Hesti. Seperti itu. Apabila ucapan saya ini berbohong, saya siap dipenjara, dipacung, disumpah pocong, ditabrak truk, segala macam seperti itu ya. Atau orang-orang yang kompeten di bidangnya lah, saya mah siap pasang badan seperti itu. Ibu, apalagi yang mau diceritakan ke Kim Mercon, bagaimana? Karena ini kan Ibu dengar sendiri, Kim Mercon mengakui bahwasannya Esti bukan adiknya dan bukan adik kandungnya, dan uang ini masuk kemana nih? Leo Setiawan, ini apa Leo Setiawan ini ngirim duit? Saya juga transfer terakhir kali. Leo Setiawan siapanya? Leo Setiawan malah saya nggak kenal. Untuk mencairkan uangnya itu. Seumur saya lahir ke alam dunia sampai detik ini saya nggak pernah. Ini terakhir sekali. Nggak pernah kenal sama yang namanya Leo Setiawan. Ibu ngirim duit. Makanya saya nggak dihapus-hapus semuanya. Ibu ngirim duit ke Leo ini, disuruh saya katanya. Iya. Saya nggak pernah nyuruh. Seperti Ini itu. ini. Kecuali gini. Sering saya mengirim uang ke sini. Ini Pak Leo Hesti. Leo. Nggak langsung dia. Nggak kan Hestinya katanya disuruhnya sama Nggak, ini. kalau rekeningnya dia kan enak. Iya, ngebungkus dah saya, ngeringkus. Waktu itu saya minta. Rekening dia enak ya. Iya. Ibaratnya rekening yang bersangkutan langsung. Iya. Ibu Jadi, maksudnya percayanya, gue masuk ke rekening Bang Ardi. Iya. Ibu transfer lah ke saya minta uang. Iya. Entah melalui si Bang Boim. Iya. Bang Ardi minta uang karena butuh servis mobil, Pajero. Kasih transfer. Tapi Ibu Rohana pikirnya, gue maunya transfernya bukan ke Esti tapi ke Bang Ardi langsung. Kalau ini mah saya langsung ngomong sama waktu terakhir ini, mobil saya di bengkel, kata yang Pajero minta uang 250. Langsung saya ngomong sendiri. 250.000. Pajero saya masih ada itu orangnya Rita itu masih ada. Rita yang mana lagi? Sama dia aku pinjam uangnya gitu. Nah gitu, jadi saya tuh. Maksudnya Rita ini kenal sama Kim Mercon juga? Enggak, kenalnya dengan saya. Maksudnya saya pinjam uang karena saya ingin menebus mobilnya yang di bengkel itu gitu loh. Gitu ceritanya. Terakhir sekali ini. Saya di Jakarta ini udah 6 bulan. Ibu saya itu sakit. Nah sekarang saya juga gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan, Mbak kok percaya amat disuruh saya transfer uang tapi ke rekening orang lain? Ya itu Hesti karena disuruh Bang Jaki. Itu dia. Beneran ibu saya kasihan, sakit banget. Ya saya mau bertanggung jawab apa yang saya pertanggung jawabkan. Wong saya tidak pernah menyuruh orang, wong saya tidak pernah makan langsung duit ibu, duit mbak. Baru ketemu juga saya berani dunia akhirat atau dunia penjara, saya baru ketemu ini. Kita punya rapi admin, nggak rapi-rapi amat sih. Saya mama kerut tuh Isma Siktum apa adanya. Toh tadi yang ikut saya 1 tahun pun belum pernah merasa nerima tamu yang namanya ini Mbak Rohanah ini, seperti itu Bang. Mbak Rohanah waktu itu terakhir ke rumahnya hari apa ketemu di rumah Bang yang mana? Samir itu ke rumah yang di sana itu loh, yang ada office itu. Ibu pernah ke sini? Yang pertama kali Ibu temuin siapa? Kim Merconnya lagi nggak ada, katanya maaf Bu, nanti saya bilang lagi ke Kim Mercon. Nah, Ibu disuruh ke sini lagi saya. Ketemu siapa tuh pertama? Ya itu Bang Samir itu. Samir. Iya. Sama baca santai-santai, tapi santai-santai sih nggak
nggak Nggak hafal namanya. Iya, nggak terlalu itu. Oke, kita bisa Cuma- pegang Samir nih ya. Iya. Dia orang sini, nggak jauh. Yang kedua kesini lagi nggak? Nggak. Enggak. Berarti ibu belum pernah Sama- ketemu langsung saya, nggak pernah kan? Terakhir ini sama bapak. Oke bang. Abang percaya omongan saya? Oke. Berarti Bang Samirnya aja. Kita dulu. Nah dulu. Bang Samir, ibu ada kecurigaan nggak sama Bang Samir ini yang melakukan penipuan? Ada curiga nggak? Kecurigaannya itu pas minjem uang, dia bilang gini, Berapa totalnya? sebentar, teh, saya minjem uang, katanya gitu, 1 juta, makanya saya mogok karena ibunya Bang Jaki itu sakit pingsan, katanya saya minjem uang. Waktu itu terus ditinggalin ibunya itu, nggak ada. Kejadian seperti ini ada bang kru saya namanya Rizky. Iya. Dia mengatasnamakan saya pinjam duit ke TKW Arab namanya Sri, orang Serang, di atas 10 juta lah, banyak. Kita pecat bang, suruh balikin ganti, kita datengin ke Lampung langsung. Harus ada, gak ada sawah, rumah apa, sampai kita ngamuk bang ke orang tuanya gitu. Kalau saya nggak ada yang kita takutin selagi kita bener. Iya. Gitu. Nah untuk Samir pernah minjem 1 juta doang. Iya. 1 juta itu saya tanya-tanyakan, dianya malah ngeblokir saya gitu loh. Bisa saya tunjukin nomornya bu? Ini sebentar. Ini masih diblokir sama dia itu. Nanti kirim ke abang aja ya, HP-nya dipakai lab ini. Insya Allah. Jadi Samir itu hanya 1 juta, tapi untuk saat ini bang, kita bukan ngebela tim ya. Kalau 1 juta bisa jadi iya, pinjem kemungkinan. Tapi kalau untuk 1 M kemarin dia ngerokok aja nggak. Setelah keluar dari Hesti itu abang kenal? nggak kenal sama sekali. Hesti itu nggak ada. Hesti dari saya lahir ke alam dunia sampai detik ini. Yang pengakuannya ada situ langsung. Oh, adek saya bukan Hesti namanya. Ada kakaknya, bisa dicek nanti. Ini. Tar dulu. Ini masih diblokir saya sama dia. Ini pun sahabat ya, belum tentu Samir yang emang bener-bener Samir yang santri saya. Jangan ibu, kalau emang bener-bener Samir nipu mah saya duluan yang motong lehernya. Saya bantuin ibu ini buat ngelacak karena keuntungan juga buat saya, banyak penipuan juga ini. Itu Samir itu minta 1 juta itu waktu bawa ibu ke Jakarta katanya. Habis uang saya transfer. Sorry bang kalau kata-kata saya ini emang begini bang, watak bang. Tapi saya respect sama abang gitu. Cuman abang harus memaklumi saya. Emang bahasa saya kayak Nggak apa-apa, kita lebih baik apa adanya. nah itu dia. Ini nomornya udah saya screen. Nah ini nomor saya asli bu tuh, yang ini pribadi. Sekalipun admin 4096, itu pun yang adminnya keluarga saya. Awalnya kita pakai orang lain, berhubung banyak yang nipu. Karyawan kita banyak yang nipu, nggak ada yang jujur ya kita keluarin. Akhirnya kita ngerapiin dikit-dikit tuh bang, gitu. Keterkaitan profesi penjualan apa obat ramuan, obat herbal dan lain-lain pasti riskan untuk ada Ibu, unsur minum dulu. penipuannya. Nggak diracun kok, aus pasti ibu dari jauh. Dilanjut aja dulu bang, saya ambil air minum dulu. Jadi ya waspada lah. Ini kasus sering meraba di Facebook, YouTube maupun penjualan obat-obatan, penjualan herbal, dan penjualan spiritual, penyakit, menyembuhkan ya. Pasti ada unsur-unsur penipuannya, ada unsur-unsur yang dirugikan. Makanya kita gelar perkara langsung ke TKP di alamatnya Ki Mercon, langsung ke kediamannya malam ini. Makanya kami alhamdulillah diterima baik dengan Ki Mercon ya. Kami jelaskan langsung membawa kliennya secara pribadi untuk duduk langsung bersamaan dan menjelaskan duduk perkaranya. Dan dalam hal ini bang, kalau materi saya tidak dirugikan. Siap. Tapi secara nama baik saya juga dirugikan. Solusinya gimana menurut abang? Saya juga nggak terima bang. Maksud saya, wah materi ya saya nggak dirugikan spesial pun. Tapi nama baik saya, kalau saya sih orangnya tos-tosan,
saya dipitnah kayak gimana aja, saya mah tayangin aja di YouTube lah. Toh saya nggak salah. Masalah pencemaran nama baik ini gimana Bang maksudnya Bang? Ya posisinya nanti kita dudukan dulu ini posisi kasus yang dirugikan 1M50 nih. Yang itu siapa ini? 1M200 dan beli rumah itu. 150. Karena kan Setahun nilai saya uang nggak ini pernah bukan nih, nilai saya. kecil ataupun besar ya. Terkait ini udah merugikan orang banyak. Satu, orang yang bekerja di Saudi susah payah bekerja untuk mencari nafkah buat anak istrinya atau buat keluarganya yang ada di Jakarta atau di kampung di Sumedang, dan dia tidak mau mungkin terjadi hal terkait dirugikan. Kalau berkaitan dengan pencemaran baik atau pembuatan tidak menyenangkan, sama-sama ini posisinya dirugikan. Baik si Kim Mercon dirugikan dengan hal mengatasnamakan Kim Mercon dan diatasnamakan Hesti, dan terus si Ibu Rohana mentransfer uang karena ada petunjuk dari Kim Mercon yang pembicaraannya itu. Oleh karena itu, karena kami ingin tahu sebelum ini melebar kemanapun beritanya atau merebak dengan tindak laporan secara pidana, ya oleh karena itu kita langsung mediasi kedua belah pihak untuk musyawarah, untuk mencari solusinya dan mencari orang yang telah menipu korban Ibu Rahma ini, Rohana, yang sudah bekerja cukup lama. Sudah berapa lama bekerja? 11 tahun, dan nilai uangnya yang dirugikan cukup besar. 1M200 berikut sebidang tanah 150 juta yang dia titipkan untuk dibelikan. Karena cintanya dan kepercayaannya mengatasnamakan dia dengan percaya memberikan uang tersebut. Oleh karena itu ya, untuk guys yang ada di medsos atau Facebook, bukan hanya buat Kim Mercon aja ataupun buat yang lain, ini buat seluruh umat yang ada di Indonesia. Janganlah Anda dengan cintanya seseorang atau figur atau nama orang tersebut dengan percayanya memberikan uang atau aset atau menitipkan. Karena apa? Niat dari tujuannya membagi atau menitipkan, tapi ada unsur penipuannya. Nah, Kim Mercon sudah menjelaskan nama saya bisa ranahnya dicemarkan terkait dengan ini, tapi kita akan mencari untuk nama Hestinya dulu sama siapa tadi? Bang Samin. Bang Samin. Karena nanti di bank akan kau cek, kita cek datanya Hesti itu di bank itu kan nanti ada data kalau orang bikin nomor rekening atau bikin pembukuan, dan itu BRI apa? Deposito apa? Deposito Gold itu. Gold. Jadi nanti kita cek ke banknya dan kita minta rekening korannya, dan bukti-bukti akurat nanti akan terbukti siapakah dalang dari semua masalah tersebut. Intinya dari Kim Mercon yang menjual produk juga sangat kecewa terjadi hal terkait, dan Ibu Rahma juga yang di korban yang merugikan cukup besar, sangat dirugikan dari materi kalau Kim Mercon dalam hal nama Kim Mercon tersebut dalam hal penjualan herbal. Itu aja dari kami kantor advokat Ardiansyah & Partner. Kami tetap mencari penyelesaian sesuai dengan bukti-bukti yang ada, baik secara perdata maupun pidana. Itu, terima kasih. Terakhir juga anak saya kena tipu juga sama Berapa? namanya Kim Mercon. Enggak. Nanti boleh, tapi itu catanya sama itu Bang Samir. Ngakunya Bang Ya, Samir. makanya nanti kan Jadi solusi gini, yang dijual nama itu ada Hesti dan Bang Samir. Iya, ya, Nah, catanya itu catanya terkait itu ada perintah Kim membeli motor Mercon, itu. tapi kan bukan Kim Mercon sendiri yang langsung WA, ya kan? Menurut Hesti terus. Ya, menurutnya Mbak itu petunjuk dari Kim Mercon, Ya. tapi yang mengechat Hesti sendiri, Iya. dan bukti transfernya Hesti sendiri. Iya. Dan- karena itu kan kita harus cari Hestinya dulu nih. sorry Hesti kita bisa- potong. Dan Mbak Rohana ini chat ke Kim Mercon pun itu ke nomor penipu, bukan nomor asli saya atau admin resmi saya, seperti itu. Dan jadi buat para sahabat, kalau kalian ingin cinta kepada figur boleh, ingin menitipkan saya transfer uang silahkan, sah-sah saja. Solusi dari saya yang penting satu,
ketemu dulu lah, ngasihnya ketemu, jangan transfer dulu kalau bisa, seperti itu. Takutnya kejadian seperti Mbak Rohana ini 1M lebih transfer, belum pernah ketemu sama saya, hanya komunikasi lewat WA, itu pun WA-nya WA bodong, bukan WA saya, seperti itu. Dan dalam hal ini juga kita sedang menelusuri seperti itu. Seperti itu Bang, kalau dari saya. Siap. Bu Rohana ini saking ngefansnya sama saya. Ini menjadi keberkahan buat Ki Mercon dan solusi buat Bu Rohana menjadi korban, supaya tidak terjadi korban-korban selanjutnya di dunia Facebook, medsos dan lain yang ada di Instagram dan lain-lain tentang Ki Mercon. Karena apa? Ini cukup merugikan buat khalayak umum terkait dengan penitipan uang dan transfer. Waspada lebih penting dan kehati-hatian, langsung ketemu Ki Mercon aja. Saya diterima dia dengan gampang dan mudah. Terkait dengan nomor telepon, saya ngecek memang ada berapa nomor yang sempat saya dapat nomor palsu. Makanya tadi agak crosscheck, ada 2, 3, 4 nomor yang di Facebook itu palsu. Dan kami dapat nomor yang aslinya dari Ki Mercon langsung. Dan kami diterima, dan kami lihat sendiri produk-produknya tidak ada yang ilegal. Dan ini jual madu resmi, dan ini jamu, dan ini daun bidara. Dan ini semuanya dia tidak ada unsur kejahatan atau unsur penipuan. Kalaupun ini ada unsur kejahatan dan penipuan, mungkin dagangan ini tidak mungkin beredar dan untuk menyembuhkan umat Islam dan umat-umat yang lain dalam hal kebaikan. Itu aja teman-teman yang ada di dunia maya maupun di Facebook. Untuk Ki Mercon, kami terima kasih sudah bisa mediasi secara baik-baik dan bisa diterima dalam hal kerjaan dia selama ini menjalankan aktivitas profesinya, maupun kami sebagai penegak hukum untuk dudukkan posisi ini dengan sebenar-benarnya dan tidak mencari siapa kambing hitamnya atau siapa yang salah siapa yang benar, karena kami dengan bukti-bukti yang ada dan kenyataannya ini namanya Hesti yang kita akan cari. Dan siapa lagi? Samin. Samin. Cuma 1 juta aja. Iya, jadi gitu aja. Jadi lebih baik langsung ketemu orangnya, mau kasih uang juga langsung, atau mau transfer itu langsung yang bersangkutan. Kalau perlu langsung ketemu baru kasih uangnya. Jangan belum ketemu orangnya tapi sudah transfer. Itu unsurnya sering terjadi penipuan. Kembali ke permasalahan ini Bang, ya kita kooperatif, kita nggak ngelindungin. Meskipun untuk orang tua saya kalau penjara saya masukin penjara. Siap. Meskipun untuk anak saya, santri saya, kru saya, kalau dia bersalah ya udah beresin secara hukum. Siap. Hukum yang berlaku ya. Mengenai Hesti, saya nggak pernah punya kru santri hubungan atau nggak kenal lah, temen deket juga kayak Hesti tuh. Mungkin temen SMP dulu ada mungkin, cuman kan nggak kegambar dengan jelas. Tapi kalau untuk Samir itu bisa diadakan orangnya. Entah itu malam ini, entah itu besok, seperti itu. Kalau emang hanya 1 juta, kemungkinan kita bukan merendahkan duitnya ya. Iya. Ya kita istirahat dulu lah di sini, gitu. Mau 1M, 20M, tetap ya kita mungkin saya nggak bisa ngehadirin langsung, kecuali di sini. Ya tinggal jewer orangnya, saya bawa ke sini. Selain itu ada nama lagi siapa? Ki Samung-Roso. Ya Samung-Roso. Iya, Samung-Roso itu kan dia spiritual juga. Apa mobil apa? Enggak, cuma ngasih tahu gini, katanya teh ibunya Ki Mercon mau nemuin teteh, katanya gitu. Tapi dia terlibat nih. Pernah ketemu ibunya dia langsung nggak? Mungkin kayaknya ketemu. Nggak, Ibu Rohma pernah ketemu ibu kandungnya dia langsung nggak? Nggak, waktu itu sama Bang Samir. Ibunya Jaki, iya, pas lagi sakit Ki itu Mercon. katanya, waktu lagi sakit di Jakarta Selatan itu. Ibu ketemu ibu saya. Ketemu langsung ketemu. Iya, enggak. Itu masih dijemput. Katanya doang ibu ini. Iya. Enggak, maksudnya ketemu langsung di rumah sakit itu gimana? Enggak, ketemu ya. Mau dijemputkan sama Hesti, sama pamannya yang di sana itu, yang di Jakarta Selatan itu. Mau ngejemput saya, mau nengok ibunya, katanya di sana udah ada Bang Jaki. Jadi saya mau dijemput ke sana ya saya percaya aja. Saya nungguin sampai lama. Di situ Bang Samir gitu, maaf, Bang Samir bilang gini, ibu katanya telepon ya? Apa iya, chat apa telepon? Enggak, telepon langsung. Teh katanya pinjam uang 1 juta, ibunya
Jaki itu sakit katanya, pingsan katanya. Sekarang saya minjem uang karena saya ini mau ngeganti mobil yang rusak ada di bengkel katanya gitu. Terus ya udah saya percaya aja, saya transfer 1 juta. Hari itu dia minta, hari itu juga saya kasih. Dan masalah Samir ini juga belum tentu Samir itu emang pelakunya, karena ini masih hubungan dari lewat telepon ya. Seperti itu. Saya juga gini, Bang Samir mana ini, kan ceritanya hari ini juga mau dibalikin gitu uangnya. Sekarang malah diblokir saya sama dia itu. Saya tanyain Bang Samir mana uangnya gitu. Terus kata Hesti bilang, Bang Samir ninggalin kita di sini di pertengahan jalan. Teteh transfer uang ya? Iya 1 juta. Saya gitu kan ngomongnya. Berarti power Kim Merchon ini luar biasa ini. Iya, Ibu saking ngefans sama saya, kasih. saking cintanya sama saya. Pacaran bukan pacaran sama Kim Merchon. Lewat jauh itu katanya gitu. Telepon. Dan WA-nya juga WA saya bukan Bang. Ngomong ini suaranya sama kayak ini. Suaranya tapi nggak pernah Saya fisiknya video call, nggak cetak apa video Dia call. nggak pernah mau ngajak video call dan nggak benar, mau, susah. nggak kayak Anton. Kalau Anton kan langsung video call Chat dengan langsung aku apa gitu. apa namanya? Kalau live namanya apa namanya? Streaming. Iya. Tatap muka langsung lewat handphone jarak jauh. Terakhir itu pas saya pulang Dengan dari Saudi. Puan Ibu Roma pernah berpacaran dengan Kim Merchon, tapi belum pernah Ketemu bukan PC. PC-an lewat HP pribadi. Tuh. Saya ada jengkelnya ke ibu, ada keselnya, ada kasihannya, ada saya sama ibu ini. Saya juga gitu. Uang saya kerugian segitu. Bayangin aja coba saya kerja 14 tahun. Kemana ngelacaknya Hilang itu kayak Bu? gitu aja. Dan Ibu Roma ini sekarang bekerja di Jakarta untuk bertahan hidup menjadi pembantu ibu rumah tangga di rumah salah satu majikan Arab Saudi. Iya, ngebela saya lagi untuk sakit. berkaitan dengan kehidupan dia karena harus bertahan dengan biaya pengobatan ibunya di rumah sakit. Nah, harapan dia uang tersebut bisa dia cairkan melalui bantunya Hesti itu dan yang disuruh Kim Merchon. Makanya kita datang ke TKP langsung untuk bertanya langsung terkait dengan itu. Kim Merchon menjawab, kami tidak pernah menerima uang sebesar itu dan itu Hesti pun kami Saya tidak juga kenal. kaget. Ya, saya misalkan nyeret-nyeret ibu saya, nyeret-nyeret mobil saya, nyeret-nyeret murid saya, nyeret-nyeret kru saya, itu semua bisa dihadirkan Bang. Kalau saya, Tapi kalau ibu bilang bapaknya masih ada, Bapak ini enggak ada. bapak saya masih ada, Iya, panjang itu umur, Bapak masih sehat bapak saya. ngomongnya katanya Kim Merchon sendiri yang ngomong katanya. Ibu saya, orang tua saya pasti nonton ini. Enggak ada. Bapak Udah saya biasa kayak begini, meninggal, Bang. Udah katanya biasa. gitu. makanya tadi saya datang bertamu bertanya orang tuanya masih lengkap, masih. Waktu Dia itu menjawab enggak. masih lengkap. Enggak ada karena udah meninggal. Tinggal bapaknya aslinya kan pernah kerja di luar negeri juga katanya. Saya lahir di Arab Saudi karena saya sering menyampaikan itu. Benar, ini yang ceritanya. Iya. Bapaknya kerja di Turki katanya gitu. Saya sering menyebutkan riwayat sejarah orang. Saya lahir di Arab di Sarah Mansur, enggak Iya, jauh dari kota Mekah. Iya. Itu kan dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu loh. Kaitan dia udah tahu latar belakang Udah. orang tersebut. Berarti ya privasi juga sih sebenarnya, cuman ya namanya fans pengen tahu riwayat saya kasih tahu. Cuman ada beberapa oknum Cara gunain. yang memanfaatkan momen-momen itu untuk Makanya Bang Jaki keuntungan lahirnya diri di sendiri. sana, di Mekah, Emang nggak ada yang salah, gitu. bener. Tuh kan saya emang nggak bohong. Ya emang nggak bohong, cuma kan itu dia sudah sering bikin konten. Bahkan videonya ada, saya bisa tunjukin di Dan mana. Dia pernah bicara, dia pernah lahir di Saudi Arabia, dia punya keturunan berapapun, dia pernah bikin konten yang berkaitan latar belakang kehidupan dia. Tapi latar belakang terkait pernah disalahgunakan oleh orang atau orang lain untuk mencari keuntungan pribadi di balik musibah ini. Logikanya gini Bu, kalau saya belum pernah ngomong saya lahir di Arab di YouTube, Mana dia tahu dari mana? ya saya bisa dipenjara dah. Kalau nggak ada videonya nih, saya penjara, saya ganti uang 2M. Kalau saya nggak pernah ngomong, saya bisa nunjukin kalau di videonya saya sering ngomong saya lahir di Arab. Kecuali nggak ada videonya, saya emang bener pelakunya, itu mungkin detektif lah yang lebih tahu. Saya sih nggak pernah nonton itu
itu cuman pas saya waktu nonton yang Saya sehari live streaming bisa 10 kali. Wajar. Enggak sehari satu. Hidup itu. Iya. Itu saya nontonnya itu. Jengkel juga nih orang. Kalau saya bilang saya nggak melakukan itu, Mbak nggak percaya. Ketika saya ngomong iya saya pelakunya pengen minta ganti rugi, kan saya nggak ngerasa. Intinya seperti itu, Mbak. Saya nggak pernah nyuruh siapapun, nyuruh orang untuk transfer uang lah, minta tolong ke fans juga nggak pernah seperti itu. Dengan gampang gitu kasih transfer uang 1M200 berapa tahun tuh? 14 apa? Bulan? Tahun. 14 tahun. Kan cukup waktu yang lama. Dibelain kayak gitu. Iya. Saya sakit 1 tahun. Kalau tahu gitu mas saya macarin ibu bener. M200 itu selama 14 tahun. Berarti emang ibu nggak ada rasa kecurigaan ini uang benar akan kembali atau uang akan milik saya? Saya pulang itu saya udah berangan-angan ingin bawa ibu saya, kan ibu saya itu matanya udah nggak ngeliat, pengen dioperasi ibu saya itu. Ibu saya juga udah bahagia, oh iya. Pas saya ceritain kejadian udah sok, ibu saya nggak bisa itu lagi. Enggak, yang saya pertanyakan sekarang, ibu kan transfer bukan sekali 2 kali. Iya. Cukup banyak, dan nilainya 1M200 dan itu selama 14 tahun. Iya. Berarti kan itu cukup waktu yang lama. Di rekening pas saya juga kerja di Hong Kong juga. Iya, maksud saya, apakah ibu nggak ada kecurigaan nih uang saya akan kembali atau curiganya aman pas atau saya ini? di kampus, curiganya ini di sini pas kemarin pulang itu. Di Berarti situ ibu saya kayak dalam gimana arti gitu. dapat gampang hipnotis juga dong. Iya, makanya saya itu pikir lagi dari situ, ya Allah, saya tuh sambil nangis kok uang saya bisa seperti ini gitu. Makanya saya itu pengen ketemu dengan Kim Merchon itu, saya ingin membuktikan gitu loh, bukan ingin membuktikan benar apa enggak uang saya, aduh Iya. itu segitu gitu. Jadi saya sia-sia kerja selama 14 tahun, terus saya kerja di rekening saya itu semua saya kasih gitu. Saking percayanya sama saya. Iya, makanya itu dari situ saya langsung pas pulang kemarin itu, waktu pas Agustus saya pulang itu tanggal 26. Di situ saya kaget. Tapi kenapa saya itu tertarik lagi, uang yang 20 juta disisain itu dikuras lagi gitu loh Karena dia ceritanya. tahu kali dia misi. Kalau 1 juta saya nggak banyak omong lah, udah nih saya kasih aja lah. Nggak, maksudnya 1M. Gini ya, mungkin dia paham kelemahan ibu, ketidak fisikan ibu, dan mungkin lahir batinnya mungkin gampang juga ibu bahasa di apa bahasanya, tidak terlalu ambil pusing untuk, kan waktu lama tuh Bu, 14 tahun. Iya. Kalau hanya setahun transfer uang 2 kali atau 3 kali, orang mungkin agak gampang curiga, oh ini uang gue bisa balik lagi apa enggak gitu. Enggak, saya nggak mikir ke situ. Nah, berarti kan ibu kan udah dalam arti, bukan dalam arti dalam keadaan normal dan sadar gitu. Iya, kayaknya gitu. Kan gitu. Kok 14 tahun kan cukup lama waktunya. Iya, itu campur juga dari kerja dari Hong Kong segitu itu. Kecuali waktunya itu sebentar. Ini 14 tahun dan itu berlarut-larut tetap menerima atau mengirim uang di atas namakan Hesti dan petunjuknya dari perintahnya Kim Merchon. Satu, kedua, Kim Merchon ini tidak pernah kenal dengan Hesti. Dan itu kedua, iya kan, saya kagetnya juga di sini, masa kenal Kim Merchon tidak ada punya adik namanya Hesti. Iya. Dan yang ibu transfer namanya Hesti, bukan Bang Jaki sendiri nama aslinya ya. Iya. Dan atau atas namanya rekening yang bersangkutan. Nah, yang dipertanyakan lagi sama kami itu ya, tim kuasa hukum, ini transfernya cukup lama, 14 tahun dengan nilai 1M200 dengan jaminan ada 150 juta untuk belikan surat tanah. Iya. Dan namanya Hesti juga. Iya. Ya, berarti kan harus kita cari dulu perkaranya ini dengan nama Hestinya itu. Oh, cek langsung gitu, karena Kim Merchon mengakuannya dari dia langsung di rumahnya ini, di kediamannya tidak ada yang namanya Hesti di dalam keluarganya dia gitu, dan orang tuanya masih lengkap.
ibu bapaknya masih ada pengakuan dari Hesti meninggal. Kemarin live sama keluarga, alhamdulillah seperti itu. Mungkin ibu nggak nonton. Nah, jadi buat para sahabat ya yang ngefans sama saya, cukup ngefans aja lah, nggak usah ngasih duit ya. Kalau mau ngasih duit tuh langsung aja datang. Kalau mau silaturahmi datang aja langsung ketemu nih kayak begini, mukanya yang kayak begini gitu, biar nggak terjadi seperti Mbak Nur Hasanah ya, Bu siapa? Mbak Rohana seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Nomornya Hesti yang sering digunakan itu 0813 8990 1495 tuh sahabat, teleponin lah tuh. Nggak tahu saya bodo amat. Tapi masih aktif sampai sekarang. Kemarin aktif tapi nggak diangkat. Ke Hesti semua nih, 1 M sekian nih ke rekeningnya Hesti semua. Sial. Mungkin itu dulu aja ya, nanti kita insya Allah lanjut lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Hesti kenceng juga.